Bagi seorang muslim, ya, ketika mendapatkan perintah dari Allah, kewajiban dari Allah, ataupun hal-hal yang disunahkan, pasti memiliki dimensi-dimensi dari amal-amal tersebut. Yang maksud dimensi di sini adalah bahwa amal tersebut memang mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ganjaran di sini bukan cuman dalam pengertian mendapatkan tabungan pahala, tetapi juga ada banyak hal yang mungkin saja kita tidak tahu atau kita belum tahu. Berkenaan dengan puasa misalkan, selain ganjaran atau pahala yang diberikan Allah kepada kita yang berpuasa, ada banyak hal lain yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam banyak kesempatan. Saya ambil contoh misalkan, dalam satu hadisnya kata Rasul, "Sumu wa tasahu." Berpuasalah kalian akan sehat. Dimensi yang disampaikan Nabi adalah dimensi duniawi, bahwa selain puasa merupakan satu kewajiban, selain puasa juga merupakan satu bentuk tanggung jawab kita dalam hubungan kita dengan Allah, tetapi bagi seseorang yang menjalankan puasa, dia mendapatkan keutamaan lain, yaitu kesehatan. Kesehatan ini adalah dimensi lain. Dia bukan dimensi utama tentunya, karena ketika kita berpuasa di bulan Ramadan misalkan, bukan karena kita puasa ingin sehat. Sekalipun Nabi mengatakan berpuasalah agar engkau menjadi sehat. Sehat di sini bukan tujuan utama dari ibadah ini, tapi ada dimensi lain. Karena puasa kita semata-mata karena Allah. Dalam kesempatan lain mengatakan, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang. Bagaimana tidak ketika Allah mengatakan bulan puasa adalah bulan rahmah dan maghfirah, bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan yang penuh dengan ampunan. Bagaimana mungkin seseorang yang berpuasa tidak mendapatkan kasih sayang dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi lagi bahwa puasa juga bisa menghapuskan dosa. Ingat, di sini kita tidak mengatakan ganjaran, tidak mengatakan pahala, tapi menghapuskan dosa kita. Yang lain mengatakan, dalam hadis lain mengatakan bahwa puasa membersihkan diri kita dari hal-hal yang haram dan hal-hal yang syubhat. Kalau kita berpikir misalkan bahwa dalam setiap hari kita hidup, kita makan dan kita minum, tidak ada jaminan apa yang kita makan dan apa yang kita minum adalah sesuatu yang bersih, sesuatu yang halal. Kalau kita sudah seleksi makanan kita seleksi minuman kita jaga kebersihannya, toh tidak ada jaminan bahwa kandungan dari makanan atau minuman yang kita konsumsi tersebut mengandung racun misalkan, mengandung hal-hal atau zat-zat yang merugikan tubuh dan masuk ke dalam badan kita, dan itu mempengaruhi kesehatan kita. Ini kita bicara dari sisi kesehatan. Dalam sisi lain, apakah ada jaminan dari makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah perkara-perkara yang halal? Atau jangan-jangan di dalamnya ada unsur haramnya? Haram di sini bukan haram dalam zatnya. Kita misalkan kita tidak meminum misalkan minuman-minuman keras, betul. Kita hanya minum air putih, kita hanya minum sirup misalkan, es kelapa, atau minuman-minuman rakyat lainnya. Akan tetapi apakah ada jaminan bahwa makanan, minuman tersebut sudah halal menurut Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan cara memperolehnya atau uang yang kita dapat untuk membeli makanan atau minuman tersebut bukan dengan cara-cara yang halal?
maka masuklah barang yang haram, masuklah barang yang syubhat ke dalam diri kita ini. Maka puasa dalam dimensi yang lain, dia seperti membersihkan yang haram dalam diri kita, membersihkan yang syubhat dalam diri kita, mencuci diri kita ini. Ini salah satu yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puasa itu memiliki banyak dimensi. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa ibadah yang kita kerjakan hanya karena ada pahala. Tidak, Allah dengan rahmatnya yang luas, dengan kasih sayangnya yang luas, Dia memberikan manfaat-manfaat yang lain tanpa kita ketahui. Karena itu menunjukkan bukti, sekali lagi bukti kepada kita, bahwa Tuhan yang kita sembah ada Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang.